siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku. Ini kita lari sebentar ya. Salah satu juga perikop kutipan yang dibuat untuk menyerang ajaran kita yang mengatakan Yesus adalah satu-satunya, tetapi dia punya saudara-saudara adalah bacaan tadi. Jadi katanya Yesus itu nggak sendiri. Jadi Maria itu masih melahirkan lagi yang lain. Ya, begitu. Itu begitu cerita yang dibuat, yang kita sebut dengan buku apokrif, bukan Injil. Tetapi hanya mau mengatakan bahwasanya ini kan mereka disebut saudara. Ternyata ketika dalam konteks pada zaman Yesus, sepupu-sepupu itu juga disebut dengan saudara. Jadi nubuat, kita kan berpegang juga pada nubuat nabi-nabi yang mengatakan dia itu sulung satu-satunya anak berdua laki-laki. Dan begitulah dalam sejarah Yesus juga tidak pernah secara eksplisit, dan memang dia tidak memiliki saudara. Jadi nanti ini kalau dibuat ini jadi serangan, mana tahu kan, kita lompat sedikit, masukkan sedikit pengajaran. Kalau mengatakan enggak, Yesus itu punya saudara, ada itu dalam kitab suci katanya. Karena dalam konteks mereka pada waktu itu ada bahasa saudara-saudara yang diterjemahkan adalah kisah sepupu, juga sebutan yang sama. Amin. Nah, yang kedua, ini inti dari tema penjelasan ini sebenarnya Yesus bukan menolak ibu, bukan menolak hubungan keluarga persaudaraan, tapi Yesus malah melebarkan kekeluargaan dan menunjukkan kekeluargaan hubungan mana yang paling penting. Jadi Yesus mengatakan yang paling penting dalam hubungan keluarga itu adalah ketika dalam hubungan relasi dalam keluarga itu membawa kita kepada Tuhan, membawa kita dekat dengan Tuhan, membawa kita kepada keselamatan. Ini yang harus kita pegang juga pesan ini. Jadi hubungan keluarga itu penting, darah itu benar, biologis itu iya, di dunia ini oke. Tetapi Yesus mengatakan ketika hubungan itu hanya bersifat duniawi, tidak menghantar kepada kekekalan, kepada Tuhan, maka dia akan berhenti di sana, mati, tidak kekal. Nah, saudara dan saudari terkasih, pesan jelas dilakukan, dikatakan, saudaraku adalah mereka yang melakukan